Wih, jutaan data pengguna bocor dijual ke hacker. Basi banget sih. Kirain udah begini aja. Baru dah pada mau beli tools keamanan yang canggih-canggih. Herannya kenapa ya? Tunggu kena dulu gitu. Baru udah pada sibuk. Oh iya. Mungkin ini lebih oke nih kalau gue bahas di podcast gue. Coba gue telepon teman gue deh. Halo? Halo, men. Kayaknya ada bahasan yang menarik nih buat di podcast kita nih. Oke, kira-kira lo ada waktu nggak hari ini? Kita podcast bareng aja deh. Wah, boleh nih. Oke, tunggu gua. Oke deh, thank you man. Yo. Halo? Gimana, men? Gua udah sampai nih di Panda. Lo sekarang di mana? Oke, di kantor gue ya. Di lift ya. Oke. Bro. Kebetulan banget ketemu di sini. Langsung aja ya. Kita mau ngomong ya. Iya, Panda udah Panda. Kita bisa ngobrol. Langsung ya. Gimana nih? Lu baca berita nggak tadi pagi? Baca, sama parah sekarang. Security musiman banget ya. Iya. Lagi-lagi kalau udah kejadian ya, gue malah bosen bacanya. Iya sih, kayak sekarang ini ya kejadian dulu baru mau benerin. Iya, biasa lah gitu. Kenapa ya nunggu sakit dulu ya? Parah dia pokoknya. Tapi kita ngomong kan mau ke tempatnya si Chef Panda nih. Iya, Di situ kita kan. ngobrolin di sana aja sekalian makan-makan. Ini penasaran kan sebenarnya kira-kira di maskapai ya? Nggak tahu deh, kita sih ngikut aja. Tapi Saya ya sih. iya kita ngikut aja. Tapi kan enak juga ya udah datang bisa makan ngobrol gitu kan. Iya. Kita langsung aja nih kita talk ya. Wih, mana? Pandan. ya. Tadi mau jalan-jalan nih Om. Kita mau cobain masakan lah sekaligus ngobrol itu. Kita ngobrolin orang setelah di sini. Wah, lagi kosong stok. Kosong ya? Iya. Ya Boleh. udah nongkrong aja dulu. Paling Boleh. makan mie kita. Woi, siapa nih tidur nih? Buset. XP itu. Nanti kesempatan kita nih, Meng, buat sekaligus tanya-tanya tentang data breach nih ya. Langsung ada Mr. X kan? Sini. Bisa lagi nih, spesialis ya. Iya. Lu pada ngapain di sini? Jadi gini sih, awalnya kan gua sama si Bro Arif nih mau ngajakin diskus nih sebentar. Betulnya, cuman kalau diskus kan lebih formal ya. Iya. Jadi mau ngobrol biasa lah. Berasik aja. Bisa lo mau bahas tentang apa? Tadi sih dia nelpon nih baca-baca berita. Ya biasa lah. Data, jadi ya security musiman gitu. Terus ini mau makan di tempat Panda? Iya. Bayar kagak lu? Nah, Geleng-geleng kepala digeleng-geleng. Kan Stok lagi habis ini. stok lagi habis, Ya, ada ada apa apa nih? rumah sakit gitu, beda ngobrol asik gitu kan. iya. Ini nih jadi ngoras hidup lagi lah ya. Iya. Jadi Udah lama banget ya. Udah nggak itu. Kayaknya udah berapa ya? 6 hampir bulan. selama pandemi ya. Ya udah. Disulap dulu Arif nih pakai baju warna hitam nih. Ya jadi, bicara apaan sih? Ini bro, berita akhir-akhir ini kan lu banyak banget nih ngebaca berita tentang kebocoran data, data yang diperjualbelikan di media sosial. Jadi menarik aja gitu kalau kita bahas.
Tapi sebenarnya di data itu kalau penjualan itu laku berapa sih? Nah, mancing saya ini kayaknya. Penjualan data, bukan video bokep ya. Laku berapa sih sebenarnya? Betulnya data itu kalau dia ada 3 atribut kayak nomor telepon, nama, dan alamat itu kan udah biaya ya, betul kan? Nah itu bisa satu data itu bisa dijual 14.000 Satu. 15.000. Anjir. Gimana nasibnya 9 juta kemarin ya? Kaya berarti? sebenarnya saling nguntungin sih, kan yang beli itu juga. Iya. Misalkan Sultan Panda punya data sekian, lu punya data berapa nanya sama gua gitu, oh tukeran nih. Oh, berarti itu yang Insider atau apa ya? Ini saya sering dihubungin mendadak itu ya, tawaran-tawaran. 14.000 sudah data ya? Lumayan gitu. karena gini, membangun kan perusahaan outsourcing, gua 2 kali gitu di perusahaan outsourcing. Paling banyak itu sales, entah sales mobil, sales bank, sales asuransi, itu banyak yang kerja sama HRD ya, dari gue dulunya ya. Kayak nih, Buat ngambil data. Buat orang yang lama. Sekarang lu tertarik ngelamar tempat gue nih, kan kadang kita ada yang nggak dipanggil sama sekali, ada yang di PHP-in doang. Banyak. Itu sebetulnya taktik loh. Itu taktik perusahaan outsourcing biar gimana kita bisa tahu data. Oh, Itu udah mainan sales marketingnya si perusahaan itu. Emang ada duitnya di situ. Dan gua nyaksiin sendiri ya. iya sih, kita kan biayai semua ya. Alamat, Bukan kayak apalagi itu mah udah bener-bener data lu kita mau asli. lu mau konten ke bank, gua bisa jawab semua. Iya. Disuruh nulis ibu kandung, anak, istri. Wah, eksperimen bazar nih hati-hati nih. Jaga data gimana? Bazar ini, bahaya. bazar. Berarti bahaya dong sama Ngerti. kerja. Aduh, begitu-begituan. Nah, itu tuh harusnya setiap lamar kerja itu harusnya udah ada yang ngatur loh. Kayak apa sih namanya, peraturan pemerintah apalah gitu harus dibuat. Sebenarnya kalau di OJK sih diatur di ada penyedia jasa TI kan di situ kan. Nah, lu wajib untuk melakukan due diligence total tuh security-nya. Tapi ya banyak orang yang nggak aware juga mungkin ya kalau misalnya keluar bank atau segala macam. Iya. Tapi harusnya BTW penting. ini mana ya salah? Kan Panda nggak makan karbohidrat. Enak salah tuh sumpah. Tapi itu sih problemnya. Kadang komunikasi itu kurang sih. Harusnya dari procurement dulu kan, atau dari ya project owner lah. Tapi sebenarnya paling enak sih dari procurement, filter ya. Dari gerbangnya kan. Iya. Kalau misalnya ada engage apa-apa sama pihak ketiga, dilibatin tuh orang-orang seperti itu. Ya. Tapi kadang penilaian kritikal si procurement sama penilaian kritikal si IT beda soalnya. Begitu kadang mereka tuh menyampingkan tentang security juga, dibilang ribet lah, dibilang bertele-tele lah gitu loh. Kayak ini mesti lewat teknis screening dulu ya, maksudnya nanti ribet ya kan. Oke, kalau misalnya vendor-vendor IT ya seenggaknya kita bukan kerjasama dengan vendor IT kan, kita ada sinkronisasi terkait walking, data kan bisa ngambil dari situ. Contoh gini nih, Kayak survei-survei tuh, marketing biasanya tuh. contoh gini, aksesar gedung ini. Kita kan diprogram sama gedung A, akseskan buat masuk atau naik lift atau masuk ruangan.
aksesnya ya. Ya, pernah nggak kita nge-review sama itu? Atau perusahaan nge-review kayak semacam gratis quality assessment. Nah, padahal di situ kita didaftarin sama KTP sama NIK kita. Agak overkill nggak sampai situ itu? Tapi memang wajib sih. Tapi harusnya mereka sadar diri juga lah. Yang kalau vaksin gimana? Di mall-mall, Vaksin, ya? kalau urusan sama pemerintah sih menurut gua udah jangan dibahas lagi deh. Menurut gua udah, ya data kita udah kemana-mana kayak si Bung Bintang Emon ya. Lu ngomongin data pribadi, lu ngomongin data privasi, ngapain? Katanya kan? Iya. Ketika lu waktu itu lu udah submit KTP online, data lu itu udah kemana-mana. Jangan ngomongin data pribadi kata dia kan? Tapi kan harus ada juga, ada konsep juga, ada subjek gitu. Di sini bentang orang berarti ada subjek kan. Kabel itu kan dia negosiasi pemerintah, nih, lu harus tanggung jawab nih, semua data rakyat lu harus lu jaga benar-benar gitu. Atau bisa kerja lagi, misalkan itu udah kemana-mana, data yang penting bagi mereka itu apa sih? Hanya limited ya kebutuhannya. Ya perlu expose full. Tapi kan kadang orang security juga nggak berani sih Bi, ngomongnya Bi. Takut sama orang operation, Nah itu nih, takut makanya sama orang Makanya- aparat gitu ya. kita nanti bakal nanya lu Mr. X. Enggak, Ya, Gua dong. ada session di mana Mr. X? akan meluruskan semuanya ya. Karena dia yang paling lurus. Menurut gua gini sih, lu pernah nggak men? Ketika lu mau ngasih suatu peraturan atau prosedur lah, menurut lu kerasan peraturan atau prosedur? Peraturan, kebijakan, apa prosedur yang paling galak? Ayo lo, kita tes. Kebijakan. Kebijakan. Kebijakan itu paling atas. Dan ini kan peraturan, Bisa. prosedur. Jadi ketika kita ngasih peraturan atau prosedur atau kebijakan, kita sering banget dibilang, lu nge-blocking kita. Iya. Jadi Itu mungkin dari teman-teman nih atau dari instansi-instansi yang kena itu mungkin dari situ tuh susah antara antara divisi itu tidak saling dilengkapi gitu loh. Sebenarnya ya pasalnya lu bikin aturan juga orang jarang baca juga kan. Lu bikin aturan banyak ya, berlembar-lembar, lembur-lembur, kemudian jarang banget orang baca pasti. Gue kayak pernah baca di tembok mana ya, 404. visi tambah eksekusi itu sama aja lo bentuk botai. Iya, lu visi tambah eksekusi gitu. Jadi kita tuh mungkin udah bosan sama peraturan yang kaku gitu ya. Nah, di tempat kandang ini mungkin nih ya kan, semua peraturan yang gue ada itu dibuat singkat, dibuat padat, seolah-olah itu tuh menjadi kebutuhan kita. Jadi nggak terpaksa gitu. Jadi lu enjoy sama semua prosedur atau kebijakan yang udah dibuat dalam instansi atau perusahaan tersebut. Tapi kadang susah juga sih karena ada kebutuhan audit juga. iya ada yang bukan juga. Kalau misalnya tipikal tipikal auditornya checklist doang, ya sama, lu butuh gitu-gituan juga. Sebenarnya kalau misalnya di tempat kita udah ditranslate pakai RCL, Risk Control Library, tinggal lu ngaudit aja secara berkala. Ya bukan kata ngaudit lah, kayak quality control. Jadi lu bakal review terus nih. Jadi kan secara teknologi, secara proses lu bisa bandingin apakah udah memenuhi atau belum. Iya. Dan kalau misalnya ada yang nggak bisa dipenuhi juga ya mau gimana lagi, masuk ke risk, komitmen, atau isu manajemen sekalian.
Oke nih, selanjutnya tadi kan kita udah bahas tentang data protection ya, Rip, ya, dengan Mr. X, ya, Mr. XXX ya. Tapi sebelum mulai mungkin kita bahas dulu nih, kita kan ada di sini nih dari fasilitasi makan dari kan dulu gimana makanan. Ya, menurut gue sih makanannya pedes. Terus gue suka banget tuh sama apa namanya Saat udah ya. saladnya, walaupun nggak kebagian gue. Walaupun bagian dikit, tapi gue suka banget sama saladnya. Terus Dari Mr. X gimana? Gue kebagian saladnya. ya, salad yang Gue gue makan bakso sama mie dong. mungkin nanti selanjutnya untuk yang kedua kalinya, kalau misalkan masih dikenangkan ya, dan hanya dia masih dan ngoras ini masih di kotor, mungkin ada nextnya kita di tempat sultan yang kedua ya, yang berbeda gitu kan. Jadi Sultan ini sering tour nih di tempatnya berbeda. Iya. Banyak tempatnya. Banyak tempatnya. Oke. Untuk minumannya gimana rasanya? Minumannya sih kayaknya banyak dari vendor-vendor Oh, endorsement masuk kita ya. Hmm. Sebelumnya thank you buat Aqua, buat Awe ya, sudah support kita nih ya. Dan ada juga di sini ada milk dari Oke. Jadi kalau untuk yang tadi kan kita bahas tentang data protection, terus sama jual beli data, showroom data lah istilahnya. data. Oke, bagus tuh. Nanti kita baru buat podcast lagi tuh showroom data. Lu bisa datang, bisa pilih, lu bisa nawar, lu bisa mau ngambil apanya aja nih. Dan nanti feel-nya apa aja gitu ya. Judul kita banyak. Nah, terus sekarang sih kita mau bahas tentang security ideal. Security ideal di dalam suatu perusahaan itu seperti apa nih kira-kira? Haruskah semuanya certified? Haruskah semuanya itu harus pengalamannya harus lama gitu? Atau relasi? Ya, kutip tuh. Ya. Mungkin Mr. X bisa langsung menjelaskan kepada teman-teman ngoras. Kalau bilang ideal agak susah ya, cuma ada di buku nih. Mungkin lebih cocoknya layak lah. Layak. Iya, jadi layak itu ya susah untuk benar bikin security yang ideal karena ya pasti ada faktor budget, ada faktor resource, ada faktor dukungan dari manajemen, banyak hal. Tapi ya yang penting ya layak lah untuk dilakukan kontrol gitu. Layak kalau menurut gua. Jadi contohnya kayak gini, misalkan lu mau bikin produk C gitu kan. Nah di produk C ini karena ngejar momentum pasar, ya otomatis semuanya terburu-buru lah ya. Semua harus serba cepat, semua harus diperhitungkan. Nah security kan biasanya datang dari akhir, beberapa bagian dari akhir banget lah, sampai akhirnya itu jadi blocker di satu proses itu kan. Nah paling ideal itu sebenarnya ketika tim itu bikin produk, kita tuh udah mulai terlibat tuh dengan mereka tuh. Tapi kacamatanya bukan kacamata untuk bilang enggak dulu, dengerin dulu baik-baik apa yang mereka sampaikan. Setiap proses yang dibikin mereka pasti punya makna, punya tujuan kan. Iya. Nah tinggal kita kontrolnya aja tuh kayak gimana. Misalkan contohnya dia pengen login gue pengen seamless dong segala macam. Kayaknya nunggu SMS terlalu lama, ya lu bisa pakai biometri. Ya yang penting itu verifikasinya dapat lah, dari sisi regulasi juga dapat, udah simple kayak gitu. Atau yang kedua ketika lu tentu identifier gitu kan, apa aja sih yang mesti diikutin untuk benar yakin bahwa itu tuh customer lu validasi seperti apa gitu. Ya itu sebenarnya ya pendekatannya banyak. Ya pokoknya dengerin apa yang mereka omongin, terus kita kasih tahu resikonya, nah baru kita put kontrolnya. Nah misalkan kita belum nunggu jalan ya biasanya akan ngobrol lebih lanjut lagi, apa yang sama nemu nih, oh ini nih kontrol sesuai yang bisa reduce resiko dan dia pun bisa diterima sama mereka secara user experience. Sebenarnya ya seperti gue bilang sebenarnya layak lah. Layak ya.
layak kalau menurut gua. Belum ada yang benar suatu company benar yang security-nya ideal. Berarti kalau layak itu masih mencakup konteksnya masih mencakup bisa lah ya karena kalau ngomongin layak prinsip orang itu beda-beda ya kan, tapi kan ini ngomongin secara profesionalisme dalam satu individual lah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya tema yang tadi dibilang kan katanya mereka harus melibatkan security nih setiap ada project, setiap ada apa gitu. Kita yang menyodorkan atau mereka itu sudah paham tentang kebijakan yang udah si infosec ini buat. Karena kan yang sering terjadi itu kan kita tahunya di akhirnya nih, ketika 10% lagi mau delivery on production, kita baru dilibatkan. Nah itu sih maksudnya, ya ini kan kita based on story ya, kita kan based on story. Nah, jadi bagaimana nih caranya biar mereka itu, kalau dibilang ketergantungan nggak baik juga ya. Jadi mereka tuh setiap ada project atau setiap mau development atau apapun lah, mereka harus gua ini harus ngontak security dulu nih, gua harus minta license dari dia nih kayak mana nih ketika gua pengen buat ini gitu ya si Mister X. Sebenarnya itu lebih cenderung proses belajar kalau menurut gua. Proses belajar ya? Iya, karena di suatu organisasi belum tentu udah punya kebijakan terkait dengan itu kan. Let's say ya kita bisa ngitung lah berapa sih corporate yang punya standar application security. Nggak cuma ngomongin application standar tentang top 10 OAuth, gimana lu filter SQL injection, gimana lu filter proses. Enggak, tapi terkait dengan vulnerability management juga kan. Yang ketika critical itu lu mesti diberi berapa lama, mungkin collab seperti apa. Nah, maksud gue gini, kenapa proses belajar? Ketika lo dilibatkan security itu di akhir, dari sisi security akan jadi blocker. Dari sisi project akan jadi delay. Dari sisi market atau produk akan jadi momentumnya hilang. Maka itu proses belajar menurut gua. Nah, masing-masing tim itu harusnya udah saling memahami keterkaitannya seperti apa nih. Security di akhir jadi blocker, otomatis efek ke departemen dia. KPI-nya buruk lah bisa dikatakan. Atau bahkan lagi ini, wah security nggak ada orang nih. Karena nggak kepredik kan. Dari sisi project pun, timeline gue molor lah, segala macam kayak gitu-gitu. Jadi itu proses belajar lah menurut gua. Proses belajar yang akhirnya saya sama mengerti kebutuhannya kayak kita tuh mesti dari awal, karena SDLC kan dari requirement dan desain ya. Harusnya semua orang itu udah melihat nih kebutuhannya apa aja sih, apalagi aplikasi yang mengandung uang ya. Data sensitif itu pasti harus ngelibatin lah. Menurut gue sih untuk zaman sekarang sih konyol sih kalau nggak ngelibatin. Karena ujung-ujungnya pun lu dipatok sama regulator, lu digigit sama bug bounty, atau nama perusahaan lu kecantum di Twitter ya. Tapi misalkan tambahan, kalau misalkan kita itu punya kayak pionir di setiap departemen, jadi kayak ada championnya kayak gitu, itu paling bagus nggak secara seperti itu bagus, itu bahkan bisa gue bilang bagus banget. Tapi siapa yang terjadi itu pertama, jadi martirnya siapa nih? Contohnya kayak gini sih. Contohnya kalau misalkan lu punya inisiatif A gitu, terkait dengan security. Pertama, lu pasti akan gimana gini sih, basic human lah. Ketika lu berada dalam lingkungan orang yang sibuk dengan masing-masing urusannya, terus lu coba untuk dealing dengan orang tersebut, dan pasti ada rasa segan ya. Ada rasa segan, ada rasa malu, ada mungkin rasanya aduh ini orang sibuk banget segala macam ya. Tapi kan kalau misalnya lu punya tujuan baik, ya lu bisa ngobrol dengan mereka kan. Coba syaratnya cuma cukup satu lah, seperti gue bilang tadi di meja makan ini.
berani sebenarnya, berani untuk bicara aja, berani untuk ngedengerin. Nah nanti ketika lu udah punya relationship yang bagus, mereka jadi champion lu. Oke, mungkin cukup jelas banget ya. Iya. Buat teman-teman yang udah tadi nanya, mungkin tadi penjelasan dari Mr. X sudah bisa menjawab kali ya. Mungkin dari Arai ada pertanyaan nih? Oke, jadi intinya itu misalkan ada perusahaan yang menjual servis, itu apakah prinsipnya itu yang kita review, apakah penjualnya juga harus di review juga? Oh ini tuh sebenarnya penjual ini SI ya, sistem integrator contohnya, Iya. vendor. Terus dia jualan produk, prinsip itu C gitu ya, Iya. dia bisa review. Oke, sebenarnya sih gini sih sederhananya. Kalau misalkan ini review dalam rangka due diligence TPSA gitu ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya SI sih wajib di review ya. Itu perusahaan asli nggak sih? Bodong nggak sih? Gitu kan, sederhananya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teknologinya itu ya, kalau misalnya kita nyimpen data di tempat mereka, otomatis kita mesti ngecekin banget kan. Kontrol seperti apa, mereka nyimpennya seperti apa, data di kitanya, data kita ini simpan di mereka itu seperti apa. Terus ketika mereka kirim data ke kita seperti apa, atau sebaliknya kita kirim ke mereka seperti apa. Nah, itu tetap di review lah kalau menurut gue. Jadi buat prinsipal atau siapapun ketika nyimpen data kita ya wajib di review. Berarti saya tuh reviewnya itu bakal gabungan dari kedua perusahaan itu ya? Iya. Kalau saya kan benar-benar lu mesti tahu kan perusahaan itu ada atau enggak. Iya. Jangan sampai lu beli dikasih barangnya yang nggak beres lah, atau ketika lu engage produk ini critical sampai 5 tahun nggak tahu perusahaan yang sehat, tiba-tiba collapse, akhirnya lu nggak dapet servis juga kan. Iya, betul banget sih. Bung Arai masih ada pertanyaan? Kalau saya mau baca pertanyaan dari teman-teman nih. Boleh. Oke, Oke. kita langsung tanyain aja Iya. kali ya. Langsung masuk ya. Ini gue dibayar nggak sih? Dibayar tapi nanti Pak. Oh, dan Siap. Mungkin kita nanti bisa juga dapat dari endorse kita ya. Amin. Ada AW tadi kan. Ini ada pertanyaan menarik sih, menarik banget sih menurut gue nih. Jadi ada yang bertanya gini nih, hello Morases kata dia, Morases. Jadi banyak ya. Itu dari siapa Pak Edi? Ejakuls ada kita, nama fans kita itu Ejakuls. Ejakuls sama Morares ya. Ejakuls ya. Jadi Eja KOOLs ya. keren. Kuls. Nah, ada pertanyaan nih gini. Itu dari siapa tuh? Dari siapa? Ini dari Intan_TFK. Intan kayaknya cewek nih, Halo, apa sih? Oh, ini bukan Eja Pulse lagi. Bukan yang tadi nih. Halo. Itu nama apa namanya? Ini tadi itu nama yang bertanya. Oh, Jadi dia nanya nih, halo Morares, mau tanya dong, kalau misalkan third party security assessment itu, ya, itu tuh hanya bisa dikerjakan di perusahaan besar saja atau perusahaan kecil, seperti perusahaan yang saya miliki. Perusahaan saya miliki itu perusahaan hanya menjual grosiran, tapi saya mempunyai karyawan sekitar 200 karyawan. Tolong dong kasih tahu ke kita, soalnya kita mau tahu banget tentang BPSA. Oke, thank you. ini siapa yang jawab? Gua atau Mungkin siapa? gini sih, maksud dia ini mungkin maksud pertanyaan dia ini, TPSA itu hanya berlaku di korporasi atau di PT, misalkan yang karyawannya hanya 100 atau 200, itu perlu nggak sih gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan lu sayang sama pelanggan lu, terus data pelanggan lu diproses di tempat lain, ya lu harus ngelakuin itu sih, minimal ngecek kan. Nggak peduli 100 orang atau 1 orang, itu benar bisa dilakukan kan. Sebelum dia deal dengan tendernya, atau in parallel juga nggak masalah. Kan ujung-ujungnya nanti jatuh review resiko juga kan. Oh, iya.
Tapi lebih idealnya memang di sangat-sangat awal sih. Ketika lu udah tahu pemenangnya siapa, lu mesti masukin tuh TPSA. Karena pertanyaannya gak easy juga. Berarti ini TPS ini bisa masuk ke perusahaan besar, kecil, ataupun menengah ya? Iya. Ya bisa dimanapun kan. Jadi sebenarnya ya kita itu pengen tahu nih apapun instansinya dari besar maupun kecil. Jadi ya kita harus tahu nih bagaimana sih mereka untuk menggunakan kita. Gue main kesini aja ke tempat Panda, gue TPS-in Panda loh. Oh, good lah. Iya. Se-security itu gitu ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa jawab untuk pertanyaan satu lagi kali ya. Karena ada pertanyaan lagi nih, satu lagi nih. Ya. Halo Eja Kurs, kita mau nanya dong. Di tempat saya ini belum ada departemen yang namanya IT Security. Jika saya ingin membangun departemen IT Security, divisi apa sih yang tepat untuk nama departemen saya? Terima kasih, salam Eja Kurs, malam mantap. Mungkin Bung Arif atau Bung Arai atau Pai atau Mr. X. Arai dulu lah. Kalau untuk sekarang sih kita ya sangat butuh sih untuk security kan, dimana kita nanti apalagi misalnya kita itu menjual service seperti itu, service maupun juga kita yang mengelola service tersebut kan. Jadi ya misalkan nanti ditanya bagaimana perihal seperti menjaga data atau keamanannya itu misalkan tidak ada kan ya, jadi nggak ada yang orang yang spesialisnya lah atau mengecek ke situ sih. Jadi maksudnya apa maksudnya pertanyaan tadi kan untuk nama departemen yang pas itu apa ya? Sebenarnya penamaan itu apa aja sih? Banyak orang namanya BISO, Ya. IPsec, atau Polsek. iya banyak lah itu. Nama penamaan sih bisa, bahkan nama tim kadal buntung juga bisa. Yang penting kan role ya kan. Penting Iya. role ya. Yang Nah, penting role. nah mungkin nih maksudnya dia kan dia belum punya nih departemen tersebut gitu. Karena kan kalau misalkan perusahaan baru yang ingin membuat divisi tersebut kan kita buat nih biasanya kan ada nih IT security 2 orang gitu misalkan, karena audit di dia, TPS di dia gitu loh, untuk network security di dia, IAM di dia. Nah, yang pas itu tuh gimana sih untuk menentukan satu divisi gitu? Atau kita bisa kasih ke teman tadi yang lain ini, udah lo harus punya divisi ini, terus orang ini ada 5 gitu. Nah yang ini megang audit, yang ini megang networking, terus yang ini IAM, ada risknya, ada governance-nya gitu loh. Iya. Ini pertanyaannya yang menarik. Iya. Kalau misalkan dari saya sih mungkin kalau untuk pertama kali sih kita itu bentuk dulu prosesnya sih, aturannya. Karena kan saya potong. Karena kan kita nggak ngejamin lah security aja bisa join domain loh. Betul. Security IT IAM, IT risk join domain. Iya. Ya kan? Nah, makanya kita mau tanya nih, kira-kira apa nih yang pas gitu kan? Iya. Menurut saya misalkan mau terbentuk nantinya menjadi departemen yang bagus, sebenarnya kita bisa bergerak dulu dari proses sih. Proses kita buat aturan yang bagus, kebijakan yang bagus. Gitu. Jadi misalkan nanti ini misalkan sudah jadi, bisa kita sosialisasi. Nanti kan di sini kan baru ketahuan nih. Oh misalkan contohnya ada peraturan tentang kayak admin gitu. Berarti sorry gue potong. Berarti kita harus ada orang yang benar-benar buat defend satu proses itu dulu dong. Karena kan ini pertanyaan kita belum ada divisi IT sex. Iya. IT sec kita belum ada nih. Sebenarnya ini balik lagi ke bisnis model lu seperti apa sih? Bisnis model ya. Iya, kalau misalnya bisnis modelnya lu memang membutuhkan selengkap itu ya lu memang wajib, apalagi diatur sama regulator gitu. Harus ada orang-orang Harus itu ada. ya. Ya minimal banget ya GRC, Iya. infrastruktur security, terus apa IAM, gitu kan yang core banget. Nah tapi kalau misalkan memang siapa menangkap siapa sih ya, again balik lagi ke modelnya seperti apa. Kalau model dinamis pun ya otomatis ya walaupun memang bukan di bidang sekarang, cuma ya saling bantu lah. Iya.
Karena ketika lu ngomong risk, ya itu kan core fundamentalnya semua orang security itu. Betul. Ketika lu ngomongin risk, ya berarti mereka pasti ada orang kontrol segala macam. Ya. Ketika orang governance bikin proses, pasti ada resiko yang harus dikontrol segala macam. Itu ya saling berhubungan semua sebenarnya. Tapi memang pada kenyataan orang governance pasti enggak sedikit yang ngerti technical kan. Iya. Nah makanya itu dibantu dengan engineering security. Nah tapi ya resource juga sedikit ya. Terus orang juga dikit, bisnis model juga suka berubah. Gitu. Betul. Jadi kita mesti adaptasi lagi sampai benar-benar satu titik lo ngeliat oh ini nih yang akan jadi cocok nih. Jadi jangan heran kalau misalkan ada orang yang suka ngimprovisasi karena memang bukan berarti dia nggak konsisten atau apa, tapi dia lagi lihat Bisnis modelnya. iya dia cocoknya di mana sih gitu kan. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Mungkin karena kalau bisa dibaca satu-satu ini bisa 4 jam lagi nih kita ini kan. Ini kita cukupi dulu ya. Nanti cukupin dulu, nanti kita misalkan kita akan lihat juga, nanti akan kita feedback juga nih buat komen-komen gitu ya. Iya. Oke, untuk yang tadi bertanya, kita bakal kirimi merchandise ya. Merchandise berupa pin, berupa minuman ya. Minumannya bukan yang gitu ya. Minuman cuma nanti ada logo Ngorasnya. Itu bikinan Chef Panda. Chef Panda dong pastinya. Jadi kan Chef Panda ini di sini berkontribusi untuk menyuplai makanan kita, ya kan? Nih apartemen dia. Gitu. Terus untuk videografer dan desainernya kita serahkan ke Chef Panda ya. Chef Panda. Sebenarnya Chef Panda ini Chef IT sebenarnya. Chef IT. Oke deh, ini kita udahin dulu ya. Oke sobat Ejakuls, mungkin kita bisa ketemu lagi di besok ya. Iya, dan juga saksikan juga Ngoras yang terbaru. Ya. BTW lu jadi lanjut podcast nih dalam. Lanjut dong, kan kita habis ini mau bahas data protection. Iya. Betul nggak? Iya. Protection, security, musiman. Dadah Ejakuls.